sekalian, apabila saya berbicara tentang bullying, kira-kira apa yang terbesit di benak teman-teman sekalian? Apakah mengenai kekerasan, pelecehan seksual, pemukulan, atau yang lainnya? Arti bullying itu sendiri dapat diambil dari prevensi masing-masing target bullying ataupun korban bullying itu sendiri. Dan apabila saya berkata, kira-kira menurut teman-teman, perilaku seperti apa sih yang termasuk bullying? Apakah contoh kasus di layar ini termasuk pembulian? Mungkin saya rasa kita semua setuju bahwa kasus-kasus ini termasuk ke dalam pembulian. Siapa sih masyarakat Indonesia yang tidak tahu kasus-kasus besar pembulian ini? Namun, apabila saya tampilkan kata-kata ini, apakah kita semua setuju bahwa ini termasuk ke dalam pembulian? Mungkin kata-kata ini sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman. Mungkin sudah pernah didengar sewaktu SD, SMP, atau hingga saat ini. Namun teman-teman perlu disadari bahwa kalimat-kalimat ini termasuk ke dalam pembulian. Apakah teman-teman masih meragukannya? Maka di sini saya Wisela Jenia Berginting akan membahas mengenai maraknya pembulian yang ada di Indonesia, khususnya pada kaum remaja. Teman-teman sekalian perlu ketahui, bullying itu sendiri merupakan bentuk intimidasi dari suatu pihak atau kelompok tertentu kepada pihak lain yang dilakukan secara terus-menerus yang tujuannya itu untuk merugikan kelompok tertentu baik secara emosional maupun secara fisik, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa jenis pembulian. Mungkin teman-teman udah tahu tadi yang di awal merupakan jenis pembulian secara fisik. Ya, pembulian secara fisik itu ialah pembulian yang dilakukan dengan pelaku dan juga korban yang mengalami kontak fisik. Di mana korbannya ini akan rugi secara fisik, teman-teman. Misalnya luka, lebam, dan lain sebagainya. Ini termasuk ke dalam contoh yang pertama. Contoh yang kedua ialah termasuk ke dalam verbal bullying. Apa? Iya, termasuk ke dalam verbal bullying. Kata-kata, kalimat yang mungkin tadi teman rasa itu biasa saja, mungkin digunakan sebagai lelucon dulunya, itu termasuk ke dalam verbal bullying, teman-teman. Verbal bullying ini ialah pembulian yang dilakukan melalui kata-kata kita. Mungkin ada beberapa orang yang berpendapat bahwa itu kan kritik. Ada dua jenis kritik, ada kritik yang membangun dan ada kritik yang menjatuhkan. Kritik yang menjatuhkan inilah yang termasuk ke dalam verbal bullying. Yang ketiga, ada yang namanya social bullying. Apabila dulu teman-teman punya teman yang dikucilkan atau mungkin kalian sendiri yang dikucilkan dulunya, itu termasuk ke dalam social bullying. Karena para korbannya dirugikan dalam aspek sosial. Setiap manusia memiliki hasrat untuk berinteraksi sosial, berinteraksi kepada sesamanya. Dan ketika seorang individu tidak mendapatkan haknya tersebut, ini termasuk ke dalam social bullying. Yang keempat ada cyberbullying. Cyberbullying ini merupakan bentuk bullying yang paling marak dilakukan. Karena aspeknya ini melalui media sosial, teman-teman. Mungkin teman-teman boleh dicek ulang kira-kira ada nggak komentar jahat yang teman-teman lontarkan kepada orang lain yang mungkin teman-teman nggak tahu orang lain itu menganggap ini adalah pembulian. Ya, mungkin baik dari kalangan anak-anak maupun orang dewasa sudah sering mengalami dan juga melakukan yang namanya cyberbullying. Nah, pada layar terdapat data pembulian pada tahun 2023 yang diungkapkan oleh KPAI dan juga FSGI, yaitu terdapat 87 kasus pembulian pada remaja dan 30 kasus diantaranya itu dilakukan di lingkungan sekolah, teman-teman. Dan di sini pelajar pada tingkat SMP sederajat menjadi korban bullying terbanyak secara physical bullying. Nah, lalu bagaimana dengan verbal, sosial, dan juga cyberbullying? Menurut DPR RI pada tahun 2023, bullying yang paling banyak dilakukan ialah physical bullying, diikuti dengan verbal bullying, dan juga psikologis bullying yang dapat dikategorikan ke dalam sosial dan juga verbal bullying, teman-teman.
Nah, di sini menurut Menko PMK pada tahun 2022, terdapat 45% remaja Indonesia mulai dari umur 14 sampai 24 tahun yang menjadi korban cyberbullying. Nah, di sini teman-teman bisa lihat maraknya kasus pembulian secara media sosial, teman-teman. Tanpa kalian ketahui, mungkin kalian menjadi pelaku pembulian ataupun korban pembulian secara media sosial, atau dapat digolongkan menjadi cyberbullying. Nah, kira-kira apa sih penyebab maraknya pembulian di Indonesia? Yang pertama, adanya ketidaksetaraan sosial. Memang pada hakikatnya, orang yang memiliki wewenang lebih tinggi itu biasanya ingin membawahi atau mengatur orang yang punya status sosial di bawahnya, teman-teman. Namun, apabila ini dimanfaatkan secara tidak baik oleh remaja yang memiliki sifat masih labil, ya dapat kita katakan, ini dapat menjadi senjata makan tuan, teman-teman. Dapat memberikan dampak yang sangat buruk kepada masyarakat dan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua ialah minimnya pendidikan moral. Remaja yang masih mencari identitas dirinya apabila tidak dibarengi dengan pendidikan moral sejak dini, tentunya saat dia berinteraksi sosial, maka norma-norma yang harusnya diterapkan di kehidupan ini akan hilang, teman-teman. Yang selanjutnya ada media sosial. Jejaring di media sosial ini sangat luas. Semua orang dari berbagai kalangan bisa mengakses apapun di media sosial, teman-teman. Dan apabila remaja yang tidak seharusnya mengakses media sosial seusia mereka sesuai dengan umurnya, maka ini dapat menjadi aspek yang paling tinggi yang menjadi penyebab adanya pembulian di Indonesia, khususnya pada remaja. Selanjutnya ada faktor internal atau faktor individu. Setiap individu memiliki karakternya masing-masing, dan biasanya apabila karakter yang berlawanan ini menjadi persaingan di dalamnya. Satu karakter yang lebih dominan biasanya akan mempengaruhi karakter lain, teman-teman. Dan ini juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya pembulian pada kaum remaja. Kemudian ada faktor lingkungan. Seperti yang kita ketahui pula, orang yang ditindas berpotensi menjadi penindas selanjutnya, teman-teman. Dan apabila remaja yang tadinya masih berada dalam pembentukan karakter, berada di dalam lingkungan yang pembulian-pembulian kecil, cyberbullying, verbal bullying itu umum di lingkungannya, otomatis dia juga akan berpotensi menjadi pembuli ataupun penindas selanjutnya. Kemudian ada pula gangguan mental. Nah, di sini semua orang akan terpengaruh oleh mentalnya sendiri ketika berinteraksi dengan orang lain. Apalagi remaja yang masih labil, masih mencari identitas dirinya. Apabila mentalnya tidak stabil, otomatis ini akan mempengaruhi dirinya saat dia harus berinteraksi dengan orang lain ataupun remaja seusianya. Nah, kira-kira dampak bullying di Indonesia itu seperti apa sih? Mungkin seperti yang teman-teman lihat di layar, ini adalah dampak terbesar dari verbal bullying. Iya, kata-kata, kalimat yang tidak asing tadi, yang biasanya digunakan sebagai lelucon tadi, itu menjadi penyebab siswa berujung bunuh diri, teman-teman. Bayangkan, hanya karena kalimat-kalimat, celotehan-celotehan yang tidak berguna itu, membuat siswa berujung bunuh diri. Ini taruhannya nyawa, teman-teman. Verbal bullying itu tidak sepele. Itu menjadi aspek yang sangat menekan para korbannya, teman-teman. Jadi hati-hati dalam berucap ataupun berkomentar. Kemudian, ini ada dampak yang berkelanjutan pada korban ataupun pelaku bullying, teman-teman. Di mana pada pelaku, dia akan bersikap impulsif, juga minim empati, tidak punya rasa kasihan terhadap sesamanya, antisosial yang dapat merujuk ke arah karakteristik psikopat, agresif, image yang buruk. Walaupun dia mencoba untuk membangun image yang baik, namun track recordnya menjadi seorang pembuli akan selalu menghantuinya, teman-teman. Kemudian pada korban, ini akan sesuai dengan pembulian apa yang dia terima. Tentu saja aspek mentalnya tidak akan stabil, tidak ada rasa percaya diri, sulit untuk mempercayai orang lain, sulit untuk bersosialisasi, sulit untuk membuka diri di lingkungan yang baru. Karena apa? Dia cemas, takut
untuk diintimidasi lagi. Yang tentu saja dia akan juga mengalami yang namanya mental issues, teman-teman. Nah, tidak hanya pada pelaku dan korban bullying, namun pembulian ini juga berlaku untuk mempengaruhi karakter generasi bangsa kita. Mungkin teman-teman tanpa sadar, di sini kita udah nggak asing lagi sama yang namanya insecurities. Kita nggak jarang lagi namanya yang mengalami insecure. Aduh, aku insecure banget. Aku nggak bisa public speaking. Aku insecure banget. Aku lagi berjerawat dan lain sebagainya. Dulunya waktu SD, SMP, apakah kita sering mengalami yang namanya insecure? Apakah kita nggak asing sama yang namanya insecurities? Kita asing sama yang namanya insecurities. Namun sekarang itu udah hal yang wajar, teman-teman. Kenapa? Karena sejak awal pembulian secara verbal tidak ada orang yang memvalidasinya, tidak ada orang dewasa yang menengahinya, hingga kita terbiasa bahwa kita harus lebih mendengarkan komentar-komentar buruk dari orang lain ketimbang diri kita sendiri, teman-teman. Jadinya kita sulit untuk mengekspresikan diri kita, sulit percaya bahwa keterampilan kita cukup untuk ditampilkan di depan orang lain. Selanjutnya ada krisis kesehatan mental. Mungkin di sini banyak yang anxiety kalau ngomong di depan orang ramai, takut gugup ngomong di depan orang ramai. Karena apa? Karena takut dijudge. Teman-teman pernah lihat nggak seorang yang dari generasi milenial ngomong, sekarang generasi Z itu mentalnya mental tahu, dikit-dikit mental breakdown, dikit-dikit burn out. Kenapa bisa seperti itu, teman-teman? Karena kita terbiasa dijudge. Kita terbiasa dihakimi. Tidak ada orang yang memvalidasi kemampuan kita. Tidak ada orang yang mengapresiasi pencapaian kita. Sehingga apa? Kita terlalu takut. Dikit-dikit kita, nggak mau. Dikit-dikit kita, aku takut. Karena apa? Karena apa yang kita terima belasan tahun yang lalu berdampak hingga saat ini, teman-teman. Nah, bagaimana sih pencegahan bullying yang dapat kita lakukan? Yang pertama, kita bisa melakukan sosialisasi bullying. Contohnya seperti yang saya lakukan saat ini, saya mengajak teman-teman sekalian untuk lebih aware terhadap lingkungan sekitar, lebih peka untuk kasus-kasus pembulian yang mungkin tanpa kita sadari sudah kita lakukan, untuk lebih senang melakukan sosialisasi tentang pencegahan bullying ini, teman-teman. Yang kedua, mendeteksi pembulian tersebut. Apabila ada orang yang sudah menutup diri dari lingkungan sosialnya, lebih senang sendiri, gampang murung, ini merupakan tanda-tanda terjadinya pembulian. Dan apabila teman-teman sudah bisa mendeteksi hal-hal terkait, mohon untuk langsung dilakukannya pencegahan pembulian sedini mungkin. Selanjutnya ialah mengawasi pergaulan remaja. Ini mungkin bisa dilakukan oleh orang dewasa di sekitar para remaja ataupun guru dan orang tua untuk mengawasi pergaulan remaja, karena pergaulan ini tidak lain merupakan salah satu bentuk yang paling besar yang mempengaruhi para remaja dalam bertindak dan bertingkah laku. Kemudian melaporkan pembulian. Apabila teman-teman melihat adanya pembulian, mohon langsung dilaporkan ke pihak yang berwenang agar pembulian ini dapat dicegah sedini mungkin. Selanjutnya, stop pembulian. Seperti yang saya katakan, verbal dan cyberbullying yang tidak kita sadari sudah kita lakukan, mohon untuk dihentikan mulai sekarang. Mulailah mengkritik menggunakan bahasa yang sopan, yang santun, yang membangun dan tidak menjatuhkan mental seseorang, ya teman-teman, agar kritikan itu bisa diterima oleh semua insan tanpa menyakiti perasaan korban tersebut. Kemudian yang terakhir ialah perlindungan. Apabila ada korban bullying yang bercerita atau mengadu kepada kita, mohon untuk didengar dan diarahkan untuk tahap pencegahan bullying selanjutnya. Baik, mungkin sekian dari saya mengenai pembulian yang ada di Indonesia. Saya harap selanjutnya teman-teman bisa lebih aware, lebih perhatian terhadap lingkungan sekitar, dan melakukan aksi aktif dalam pencegahan pembulian yang ada di Indonesia, teman-teman. Baik, saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.